Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Kaji, kelas C. Kali ini akan membahas materi tentang implementasi sistem informasi manajemen. Nah, pertama ada model SIM manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau dalam bahasa Inggris berarti Manufacturing Information System adalah suatu sistem berbasis komputer yang secara fungsional mendukung dalam manajemen urusan perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur produk. Tumpuan utama dalam sistem ini terletak pada input proses dan output. Tujuan utama dari sistem informasi manufaktur ini adalah mampu mendukung fungsi produktif yang mencakup seluruh kegiatan dalam perusahaan, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, hingga proses barang atau jasa. Karakteristik dari perusahaan manufaktur sebagai berikut. Pertama, mesin dan skala besar. Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan setup atau konfigurasi mesin dan tenaga manusia dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Terdapat biaya produksi, pada umumnya terdiri atas 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik atau disebut BOP. Terakhir, pengolahan material dan hasil produksi. Perusahaan manufaktur menitik beratkan pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Berikut ini masuk pada penjelasan mengenai macam-macam dari model sistem informasi manufaktur. Yang pertama, input data atau informasi. Input data di sini berarti memasukkan informasi baru, baik yang berasal dari dalam atau internal maupun luar atau eksternal. Kedua, data internal. Data internal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan, meliputi material, mesin, transportasi, sumber daya manusia atau SDM, frekuensi perawatan, dan lain sebagainya. Ketiga, data eksternal. Untuk data eksternal sendiri merupakan informasi yang sifatnya berasal dari luar perusahaan, di mana mendukung setiap proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat. Selanjutnya, subsistem input. Pada pembahasan mengenai subsistem dari sistem informasi manufaktur terdiri dari pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA digunakan untuk mengumpulkan data internal yang dapat menjelaskan terkait operasi manufaktur dengan data transaksi perusahaan serta supplier. Contoh dari penerapannya adalah pegawai bagian produksi memasukkan data ke dalam sistem dengan menggunakan media yang mampu dibaca, baik oleh mesin maupun perangkat keyboard. Kedua, ada subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber material, pekerja, dan mesin. Berikut beberapa komponen penyusun dari subsistem intelijen. Ada informasi pekerja, sistem formal, sistem informal, pengumpulan data lingkungan, pengujian data, pemeliharaan data, keamanan data, dan terakhir, pengambilan data dalam bentuk sebuah laporan. Selanjutnya ada subsistem industrial engineering atau subsistem EI. Subsistem industrial engineering merupakan sistem yang terlatih khusus untuk dapat mempelajari mengenai operasi dalam manufaktur dan membuat mekanisme perbaikan. Industrial engineering ini meliputi data khusus dalam perusahaan untuk kebutuhan penetapan waktu proses produksi. Nah, selanjutnya subsistem output.
Masuk pada topik mengenai pembagian subsistem output pada sistem informasi manufaktur. Subsistem ini berfungsi untuk memberikan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang meliputi produk, kualitas, persediaan, dan biaya. Yang pertama dari sistem output adalah subsistem produksi, merupakan setiap hal yang berkaitan dengan proses pada setiap bagian departemen yang bertugas untuk mengukur produksi barang. Kedua, ada subsistem persediaan. Pada subsistem persediaan, memberikan data terkait jumlah stok barang, biaya holding, dan safety stock berdasarkan hasil pengolahan data inputan. Fungsi dari sistem persediaan ini adalah untuk dapat mengukur volume dari aktivitas produksi, dimulai dari pengolahan bahan mentah hingga menjadi bahan yang siap diproduksi. 3. Subsistem biaya. Subsistem biaya digunakan untuk dapat biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses produksi. Untuk sistem biaya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu biaya pembelian dan biaya pemeliharaan. Pengertian dari biaya pembelian atau definisinya ialah meliputi seluruh anggaran yang terjadi karena pemesanan bahan material. Contohnya, biaya telepon, sekretaris, formulir pesanan, dan lain sebagainya. Biaya pemeliharaan dianggap sebagai persentase biaya tahunan barang yang meliputi biaya kerusakan, pencurian, pajak, dan asuransi. 4. Subsistem kualitas. Terkait dengan subsistem kualitas, meliputi biaya waktu, kualitas, pemilihan supplier, dan performa kerja. Fungsi dari sistem kualitas sendiri digunakan untuk mengukur kualitas dari material saat diubah. Manfaat sistem informasi manufaktur. Terdapat beberapa keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari segi bisnis untuk dapat menunjang peningkatan produktivitas dan keuntungan perusahaan dari penerapan sistem informasi manufaktur. Pertama, arsip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data atau database. Kedua, hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Ketiga, perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Maksud saya relevan, aktual, dan terpercaya. Dengan menggunakan teknologi berupa bantuan fisik robotik, maka hasil produk menjadi lebih cepat daripada menggunakan tenaga kerja manusia secara langsung. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada gambaran skema dari contoh sistem informasi manufaktur yang diterapkan di berbagai sektor industri. Bisa lihat di bagian kiri ada sistem informasi akuntansi, sumber internal, dan sumber eksternal, subsistem intelijen manufaktur, subsistem industrial engineering. Dan di tengah ada database, sebelah kanan ada subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, subsistem biaya, dan terakhir pemakai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada implementasi e-business. E-business sama seperti halnya bisnis biasa, namun dengan memanfaatkan media elektronik. Maka dari itu, sama halnya seperti bisnis. E-business pastinya membutuhkan strategi untuk dapat berjalan dengan tujuan perusahaan. Teknologi informasi adalah sarana penunjang paling potensial dalam penerapan e-business dewasa ini. Maka dari itu, teknologi informasi menjadi salah satu potensi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tanpa perencanaan dan strategi yang matang, e-business mungkin dapat berjalan, tapi apakah dalam pelaksanaannya dapat bertahan lama sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sesuai visi misi? Itulah yang menjadi persoalan. Dalam pengimplementasian e-business, terdapat beberapa konsep atau strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Di antaranya ada ERP atau Enterprise Resource Planning.
merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua ada EAI atau Enterprise Application Programs, merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Terakhir ada CRM atau Customer Relationship Management, merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. Yang terakhir ada SCM atau Supply Chain Management, merupakan strategi manajemen mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Selanjutnya ada beberapa manfaat implementasi e-bisnis, yaitu ada meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan, meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok dan pendanaan yang sangat luas, meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan, mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan, meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas, meningkatkan komunikasi semua stakeholder, mengatasi segala kesenjangan digital, memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan, memperlancar proses transaksi bisnis, dan terakhir merupakan salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui internet. Selanjutnya ada contoh implementasi bisnis. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang mengkhususkan pada bidang pelatihan, PT Inixindo cukup banyak menerapkan aspek e-bisnis. Salah satunya adalah Customer Relationship Management dengan mengandalkan aplikasi Sugar CRM. Dengan memanfaatkan teknologi CRM, perusahaan dapat menjaga relasi dengan klien dan dapat mengelola bisnis untuk meningkatkan prospek masa depan. Penerapan CRM yang memanfaatkan perangkat lunak adalah salah satu tujuan PT Inixindo dalam program Green ICT atau ICT, yakni mendukung penghijauan dalam bidang teknologi informasi dengan mengurangi penggunaan kertas. Sebagai perusahaan penyedia jasa pelatihan TI, PT Inixindo yang telah berdiri sejak tahun 1991 telah memiliki ribuan klien, mulai dari instansi negara, perusahaan swasta hingga perorangan. Oleh karena itu, manajemen relasi dengan pelanggan adalah salah satu hal penting dalam proses bisnis perusahaan. Nah, kita masuk kepada implementasi e-office. Di era digital seperti saat ini, tentunya proses persuratan dan disposisi yang ada akan menggunakan aplikasi persuratan atau lebih dikenal dengan e-office, di mana e-office ini sendiri adalah sebuah aplikasi persuratan digital yang membantu dalam proses surat menyurat dan disposisi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Namun, demikian, dalam kenyataannya tidak seperti yang Anda bayangkan. Meski sudah ada e-office atau sistem persuratan digital, banyak instansi pemerintahan dan universitas yang masih menggunakan sistem persuratan manual dan konvensional. Apakah terlepas dari SDM-nya atau memang sudah menjadi budaya dalam aktivitas persuratannya? Yang pasti, menggunakan cara-cara manual dan konvensional dalam sistem persuratan akan memunculkan beragam permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas kerja instansi. Contoh nyata masalah atau kendala yang dapat muncul, misalnya lambat surat yang diterima oleh pimpinan sehingga menghambat proses disposisi, sulitnya melacak surat masuk atau keluar yang butuh waktu yang lama sehingga tidak efisien. Selain itu juga instansi pemerintahan maupun universitas pastinya akan membutuhkan lebih banyak tenaga pegawai SDM yang bertugas dalam menyampaikan surat agar bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Belum lagi, nantinya akan muncul permasalahan apabila terjadi pembengkakan anggaran
untuk pembelian kertas sebagai penunjang dalam proses persuratan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk itu, agar sistem persuratan bisa berjalan secara efektif dan efisien, dan seperti dijelaskan singkat di atas, solusinya cukup dengan menggunakan e-office, karena dengan e-office proses persuratan dan disposisi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, apa saja manfaat penerapan e-office atau persuratan digital di instansi pemerintahan dan universitas? Berikut beberapa manfaat. Yang pertama, mengelola surat secara digital. Karena sudah dilakukan secara digital dan disimpan di server, maka kita tidak perlu khawatir akan kerusakan atau kehilangan surat, dan memudahkan kita dalam melacak atau tracking surat masuk atau keluar sehingga lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada disposisi dimanapun dan kapanpun. Dengan menerapkan aplikasi e-office ini, pimpinan atau rektor dapat langsung melakukan disposisi atas surat yang masuk, terutama apabila menggunakan e-office persuratan dan disposisi versi mobile application yang langsung dapat dilakukan melalui smartphone masing-masing asalkan ada koneksi internet. Yang terakhir, ada memudahkan tracking surat dan disposisi. Dengan e-office atau persuratan digital ini dapat dengan mudah untuk melacak surat yang ada, dan pemberi disposisi, pimpinan atau rektor dapat langsung melacak dan memantau sejauh mana disposisinya dilaksanakan, sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Nah, jadi baik, itulah presentasi dari saya terhadap materi tentang implementasi sistem informasi manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya Muhammad Al-Ghifari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.